pembelajaran kewirausahaan, kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan customer segmentation. Teman-teman semuanya, seringkali kita temui di lingkungan sekitar kita, suatu produk pada awalnya sangat diminati oleh para pembeli. Permintaannya naik, akan tetapi lambat laun permintaan menurun, bahkan produk tersebut menjadi tidak laku lagi. Apa yang terjadi? Salah satu yang ditengarai yang menyebabkan adalah kurangnya persiapan dari pelaku usaha atau wirausaha untuk melakukan customer segmentation pada tahap awal. Berikut adalah capaian pembelajaran dari pertemuan ke-8 tentang menyusun customer segmentation. Capaian pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan menjelaskan kembali segmentasi pasar, serta pasar sasaran, lalu kemudian mengetahui dan menjelaskan manfaat buyer persona, mengetahui dan menentukan siapa yang akan dijadikan buyer persona dan berapa jumlahnya. Yang kelima, mengetahui dan menyiapkan tahap awal buyer persona. Yang keenam adalah mengetahui dan menyusun pertanyaan-pertanyaan standar untuk menyusun buyer persona. Customer segment diawali dengan melakukan segmentasi pasar, di mana mengelompokkan pasar atau membagi-bagi pasar pada berbagai macam kriteria, yaitu misalnya daya beli, gaya hidup, banyaknya keluarga, media sosial yang digunakan, minat atau kegemaran atau hobi, tinggal di mana, laki-laki atau perempuan, referensi dalam melakukan pembelian, hingga usia, pekerjaan atau profesi, bagaimana perilaku transaksinya, dan sebagainya. Apa itu pasar sasaran? Pasar sasaran adalah pembeli atau konsumen yang potensial membeli atau menggunakan barang atau jasa yang kita hasilkan. Membuat segmentasi pasar bisa dilakukan melalui buyer persona. Buyer persona dapat digunakan sebagai cara untuk memulai menentukan siapa pembeli potensial atau pengguna potensial produk Anda. Buyer persona bisa dikatakan sebagai tokoh fiktif yang dengan sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu yang mewakili sebagai konsumen suatu produk. Karakteristik ini yang tadi disebut dengan customer segmentasi. Buyer persona mewujudkan siapa konsumen yang paling tepat untuk produk Anda, bagaimana demografinya, bagaimana kebiasaannya, bahkan bagaimana ia akan mengambil suatu keputusan. Buyer persona memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau wirausahawan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang Anda tawarkan, serta dapat pula digunakan untuk mengembangkan layanan baru atau melakukan inovasi-inovasi dari produk, baik barang maupun jasa yang teman-teman hasilkan. Selain itu, buyer persona juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana konsumen Anda mengambil keputusan, sehingga Anda dapat menentukan target pemasaran dan membuat penjualan Anda menjadi lebih baik. Bagi teman-teman yang sedang mengusulkan suatu proposal usaha, buyer persona juga dapat bermanfaat untuk investor atau perbankan mendapatkan informasi yang berharga tentang target market, masalah yang dihadapi oleh pelanggan, hubungan dengan pelanggan, distribusi produk, strategi pemasaran, rencana operasional, hingga rencana pengembangan usaha. Pembahasan berikutnya adalah tentang siapa dan berapa. Siapa? Siapa di sini adalah responden, bisa mencakup pelanggan Anda yang sudah pernah membeli produk Anda, atau pelanggan yang menggunakan produk pesaing. Yang kedua adalah prospek, orang yang belum pernah membeli produk Anda tetapi masuk pada kategori target audience. Berikutnya adalah referrals. Referrals adalah adalah teman atau kemudian sahabat atau keluarga dari responden yang mengamati bagaimana responden itu melakukan perilaku sehari-hari. Lalu, berapa jumlahnya? Untuk jumlahnya tergantung dari skala bisnisnya. Anda bisa menciptakan 1 hingga 2 persona atau bahkan hingga 20 persona. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menciptakan buyer persona, berikut adalah panduan singkat untuk Anda. Bagaimana melakukan buyer persona?
Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan wawancara langsung dengan responden. Yang kedua, bisa melakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Nah, atau teman-teman bisa pula memantau dari media sosial yang mereka gunakan, entah dengan Instagram, dengan Facebook, dengan status pada WhatsApp, maupun juga pada uploadan-uploadan pada TikTok mereka. Nah, gunakan ini sebagai bahan untuk observasi. Tips untuk mendapatkan respon positif dari responden, yang pertama, pastikan untuk menjelaskan pada responden sejak awal bahwa Anda hanya berniat melakukan riset untuk mengenali mereka dengan lebih baik tanpa niat melakukan penjualan. Yang kedua, agar bisa mendapatkan respon yang baik dari para responden, Anda bisa memberikan insentif sebelum wawancara. Misalnya, sampel produk atau voucher pembelian produk Anda. Yang ketiga, usahakan juga untuk menjadi sefleksibel mungkin. Biarkan responden memilih tempat dan waktu yang diinginkan agar mereka nyaman ketika Anda melakukan proses wawancara maupun observasi. Teman-teman semuanya, pada bagian berikut akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan pada buyer persona yang sifatnya adalah standar. Semuanya akan berpulang pada teman-teman semuanya sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, buyer persona akan berusaha untuk menggali demografi, tujuan menggunakan produk, pain atau rasa kecewa ketika menggunakan produk pesaing, hobi atau kebiasaan, mendapatkan informasi dari mana, gain atau kepuasan yang dialami ketika menggunakan produk pesaing atau produk kita sebelumnya, buying concern, apa yang dipertimbangkan saat membeli suatu produk, media belanja online yang digunakan, apakah media sosial, apakah marketplace, apakah aplikasi chat, dan kemudian bagaimana cara membayarnya, serta bagaimana mereka mengambil keputusan. Nah, teman-teman semuanya, berikut adalah contoh buyer persona dari calon konsumen sepatu batik. Tentunya, informasi-informasi yang dicari untuk menyusun customer segment dari sepatu batik adalah tentang demografi. Siapa sih mereka? Mereka adalah wanita, ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, mom working atau mompreneur, dengan daya beli 120.000 hingga 300.000, mereka tinggal di perkotaan dan usia mulai dari 19 tahun hingga 50 tahun. Informasi apa pula yang digali? Bisa hobi dan minat, pembayaran saat belanja yang digunakan, tujuan menggunakan sepatu batik, minat mereka apa, sosial media yang digunakan, shopping online menggunakan apa, Shopee atau WhatsApp ataupun Instagram, apa pula yang membuat mereka puas menggunakan sepatu batik, dan apa pula yang membuat kecewa mereka selama menggunakan sepatu batik. Berikut contoh hasil buyer persona pada penyusunan segmentasi pasar pada bisnis model Canvas. Informasi-informasi ini, teman-teman, didapatkan dari buyer persona yang telah disusun pada bagian sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah bagaimana menyusun customer segmentation dengan menggunakan tools buyer persona. Semoga teman-teman bisa segera mempraktekkan tentang penggunaan buyer persona pada penyusunan segmentasi pasar. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.